Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube Indah. Kali ini kita akan membahas mengenai teori intertekstual, sekaligus mengaitkannya pada sebuah karya sastra. Yuk kita simak. Kajian intertekstual adalah kajian teori sastra yang berusaha mencari hubungan interaksi antara teks sastra yang satu dengan teks sastra yang lain, menurut Syahandi yang dikutip oleh Samsudin pada tahun 2016. Adapun teknik membandingkannya adalah dengan menjajarkan unsur-unsur struktur secara menyeluruh yang terdapat dalam karya-karya sastra yang diperbandingkan, dikutip oleh Sangidu pada tahun 2004. Berdasarkan penjelasan di atas, kajian intertekstual adalah membandingkan dua karya sastra yang dianggap memiliki persamaan. Suatu teks itu penuh makna bukan hanya karena mempunyai struktur tertentu, suatu kerangka yang menentukan dan mendukung bentuk, tetapi juga karena teks itu berhubungan dengan teks lain, oleh Rina Rakti yang dikutip Jabrohim dan Ari Wulandari pada tahun 2001. Untuk memahami sastra melalui konteks kesejarahannya antara karya sastra yang satu dengan karya sastra yang lain, dilakukan kajian terhadap sejumlah teks sastra yang diduga mempunyai hubungan tertentu. Pengkajian sastra yang bermaksud menemukan hubungan persamaan dan pertentangan antara karya sastra yang satu dengan karya sastra yang lain disebut kajian intertekstual, dikutip Nurgiantoro pada tahun 2000. Karya sastra yang dapat dikaji dengan menggunakan intertekstual diantaranya novel dan novel, film dan film, ataupun novel dan film. Untuk lebih memahami, mari kita analisis film 5 cm dan film Negeri Van Oranye. Film 5 cm disutradarai oleh Rizal Mantovani yang rilis pada 12 Desember 2012 dan film 5 cm ini diadaptasi dari novel dengan judul yang sama karya Doni Dirgantoro. Sedangkan film Negeri Van Oranye disutradarai oleh Henry Pelita yang dirilis pada 23 Desember 2015. Dan film ini pun diadaptasi dari novel dengan judul yang sama karya Wahyu Ningrat, Adep Widiarsa, Nisa Riyadi, dan Rizky Pandu Permana. 1. Hipogram tokoh. Tokoh utama dalam film 5 cm yaitu Zafran, Genta, Riani, Arial, dan Ian berhipogram dengan tokoh utama dalam film Negeri Van Oranye yaitu Wicak, Geri, Lintang, Daus, dan Banjar. Dari kedua film ini terdapat persamaan dalam segi peranan, yaitu tokoh utama terdapat 5 tokoh yang salah satunya adalah perempuan. Sedangkan tokoh tambahannya sangat berbeda. Dalam film 5 cm terdapat 11 tokoh yaitu Arinda, Pak Sukonto Legowo, Indi, Citra, Papa Ian, Mama Zafran, Papa Arial, Mama Arial, karyawan kantor, dan salah satu pendaki Gunung Mahameru. Jika dilihat secara keseluruhan, tokoh tambahan dalam film 5 cm ini sangat banyak yang terlibat, tetapi sebagian lainnya hanya sebagai figuran, artinya hanya sebagai pelengkap agar film tersebut terlihat lebih nyata. Tokoh tambahan dalam film Negeri Van Oranye terdapat 4 orang, yaitu Arbenita, Jerawan, Tias Danutirta, dan Mama Lintang. Sama seperti dalam film 5 cm, film Negeri Van Oranye pun sangat banyak yang terlibat sebagai peran figuran atau yang memegang peran yang tidak begitu berarti. Jika dilihat dari segi sifatnya, film 5 cm dan film Negeri Van Oranye sama-sama semua tokohnya bersifat baik atau tokoh protagonis. Tidak terdapat tokoh yang antagonis yang tidak disukai penonton atau yang mempunyai sifat buruk. Begitu pula dengan tokoh yang dilihat dari segi perwatakannya. Kedua film tersebut memiliki persamaan yaitu tokoh utama mempunyai peranan yang kompleks, sedangkan tokoh tambahannya mempunyai peranan yang sederhana. Lalu, dari segi berkembang atau tidaknya, dalam film 5 cm terdapat 3 orang tokoh utama yang berkembang, yaitu Zafran, Genta, dan Arial. Di bagian awal cerita, Zafran memiliki perasaan suka terhadap adiknya Arial, yaitu Arinda. Tetapi pada akhirnya, Zafran berubah mencintai Riani, sahabatnya sendiri, dan menikah dengannya.
Genta yang di awal cerita memiliki perasaan terhadap Riani, di akhir cerita ia berubah jadi mencintai Arinda. Dan Ariel yang awalnya takut kenalan dengan perempuan, di akhir cerita ia malah yang paling dulu melamar perempuan. Sedangkan dalam film Negeri Van Oranye, hanya terdapat 2 orang yang mengalami perubahan, yaitu tokoh utama Lintang dan tokoh tambahan Tias Danutirta. Lintang yang awalnya tertarik pada Gary, akhirnya menikah dengan Wicak, karena Gary ternyata memiliki kelainan. Tias Danutirta yang awalnya bersikap baik, tetapi selanjutnya ia jadi pemarah dan memaki Wicak, Daus dan Lintang saat mereka berada di Katrot. 2. Hipogram latar. Latar atau setting dalam film 5 cm dan film Negeri Van Oranye sangat berbeda. Film 5 cm berlatar tempat di Indonesia, khususnya di daerah Jakarta dan Malang, yaitu di tongkrongan, rumah Ariel, rumah Zafran, rumah Ian, kampus, kantor, stasiun kereta api Jakarta, di dalam kereta api, stasiun kereta api Malang, Ranupani, Ranukumbolo, Kalimati, Arkopodo, dan Mahameru. Latar waktunya yaitu malam hari, pagi hari, siang hari, dan beberapa tahun selanjutnya. Latar sosialnya pun semua mengangkat kehidupan bangsa Indonesia dan diperkuat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang gaul atau prokem, sehingga terdengar lebih akrab. Sedangkan dalam film Negeri Van Oranye berlatar tempat di luar negeri yaitu Belanda. Sebenarnya latar tempat yang digunakan dalam film ini pun tidak semua menggunakan latar di Belanda, tetapi ada juga di Indonesia dan di Praha, tetapi Belanda lebih mendominasi. Latar tempatnya yaitu rumah Lintang, kamar Lintang, stasiun kereta api Amersfoort, Praha, apartemen Gary, bandara, Katrot, jalanan, di dalam kereta api, festival, Rotterdam, Utrecht, Wageningen, restoran, kontrakan Lintang, Leiden Central, taman, Universitas Leiden, dan di pantai. Latar waktunya yaitu malam hari, 2 tahun sebelumnya, pagi hari dan sore hari. Latar sosialnya didominasi oleh kehidupan di Eropa khususnya Belanda, dan bahasa yang digunakannya adalah bahasa Indonesia yang memiliki campur kode, artinya bahasa Indonesia yang disisipi bahasa asing yaitu bahasa Inggris dan bahasa Belanda. 3. Hipogram alur. Terdapat perbedaan alur dalam film 5 cm dan film Negeri Van Oranye. Film 5 cm menggunakan alur maju karena tidak ada unsur flashback atau cerita yang telah terjadi sebelumnya. Semua tersusun sistematis sesuai dengan alur yang diawali dengan eksposisi, yaitu pengenalan para tokoh utama, nama beserta karakteristiknya yang diceritakan oleh tokoh Zafran yang merupakan tokoh utama juga. Selanjutnya tahap komplikasi, yaitu intrik awal yang akan berkembang menjadi klimaks. Lalu tahap klimaks, yaitu inti atau puncak masalah yang mereka hadapi. Kemudian tahap relevasi atau tahap awal penyelesaian masalah. Dan sampailah di tahap denouement, yaitu tahap penyelesaian masalah dan merupakan akhir dari kisah mereka. Sedangkan dalam film Negeri Van Oranye, alur yang digunakan adalah alur campuran, di mana cerita diawali dari tahap relevasi, yaitu ketika Lintang akan menikah dengan satu dari keempat sahabat laki-lakinya, yaitu Wicak. Kemudian menceritakan ketika mereka di Praha, setelah itu barulah tahap eksposisi diceritakan. Kemudian masuk ke tahap komplikasi, yaitu tahap awal yang akan berkembang menjadi klimaks. Lalu masuklah ke tahap klimaks, yaitu tahap pemunculan konflik dan puncak masalah. Selanjutnya kembali masuk ke tahap relevasi, yaitu ketika Gary menjelaskan keadaan yang sebenarnya kepada semua sahabat-sahabatnya. Terakhir pada tahap denouement atau penyelesaian masalah. Jadi, dari pemaparan di atas dapat terlihat film 5 cm dan film Negeri Van Oranye yang memiliki persamaan adalah tokoh yang dilihat dari segi peranan dan segi sifatnya. Sementara tokoh dari segi perwatakan dan berkembang atau tidaknya berbeda. Begitu juga dengan latar dan alurnya, kedua film tersebut sangatlah berbeda. 5 cm berlatar secara keseluruhan di Indonesia dan beralur maju, sedangkan Negeri Van Oranye didominasi oleh latar yang berada di Belanda dan memiliki alur campuran. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.